dalam sebuah aplikasi biasanya kita butuh sebuah tempat penyimpanan untuk menyimpan data yang sebenarnya simple tapi memang melekat pada aplikasi. Contohnya nih, misalnya kita mau nyimpen informasi nama dari user, atau misalnya kita mau nyimpen ada settingan tertentu, misalnya kita ada settingan untuk tema gelap atau tema terang ya pada sebuah aplikasi. Nah, settingan seperti ini salah satu opsi penyimpanannya kita bisa menggunakan share preference pada Android. Jadi share preference ini merupakan sebuah mekanisme menyimpan sebuah data dengan menggunakan key value ya. Jadi ada key-nya dan ada value-nya. Jadi sama kayak kalau kita menggunakan tipe data map, dan kita bisa menyimpan data yang simple-simple saja. Jadi penyimpanan share preference tidak diperuntukkan untuk kalian yang menyimpan data dalam jumlah besar dan bersifat dinamis. Oke, sekarang saya akan bawa kalian mencoba menggunakan share preference. Jadi di sini saya akan tutup dulu semua aplikasinya. Jadi yang pertama mungkin saya akan membuat sebuah data class. Data class ini gunanya apa? Untuk memudahkan saja nih, memudahkan kita untuk mengelola sebuah share preference. Misalnya saya buat sebuah data class profile di sini dan saya akan copy paste dari student, cuman kita rubah sedikit nih ya. Jadi di sini profile dan saya akan masukin ada namanya dan ada birthday misalnya. Jadi ini kayak aplikasi-aplikasi yang menginput nama dan tanggal lahir misalnya ya. Nah, kemudian saya akan bikin sebuah kelas share preference. Jadi di sini saya akan membuat sebuah package ya, biar nanti ke depannya tertata kode-kode kita. Jadi di sini saya akan membuat sebuah share preference namanya misalnya profile share preference. Seperti ini. Nah, ini kelas ini nanti akan kita gunakan untuk mengakses share preference pada aplikasi kita. Jadi yang pertama, untuk membuat sebuah share preference, kita akan membuat sebuah kelas internal ya, bisa private, bisa internal, dan saya akan memberikan sebuah parameter konteks, karena nanti untuk mengakses share preference kita harus mengakses konteks seperti ini. Oke. Kemudian saya akan mendefinisikan komponen objek biar nanti bisa diakses dari luar juga. Jadi yang pertama saya akan menyimpan informasi preference name-nya. Ini digunakan untuk menyimpan informasi nama preference-nya, nama uniknya ya. Jadi di sini saya kasih nama profile preference. Seperti ini. Kemudian saya akan menyimpan beberapa informasi konstan juga. Sebagai contoh nih, informasi name. Jadi name ini kuncinya misalnya name. Kemudian kita tadi ada juga variabel birthday ya. Birthday, di sini juga variabelnya birthday. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini hanya kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah informasi saja, nama-nama dari setiap key-nya ya. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan sebuah preference. Jadi saya akan definisikan sebuah variabel namanya preference misalnya, di mana ini akan kita gunakan menggunakan konteks terus get share preference. Nah, ini merupakan mekanisme untuk memanggil atau menggunakan sebuah preference, mendefinisikan sebuah preference. Jadi hal pertama yang perlu kalian gunakan adalah kita mendefinisikan konteks, kemudian mendefinisikan get share preference, kemudian kita masukkan nih nama dari key dari preference yang akan kita gunakan. Kemudian saya akan setting ini konteksnya pada mode private. Ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat dua buah fungsi. Fungsi pertama digunakan untuk melakukan setting nilai preference profile. Yang kedua fungsinya kita gunakan untuk get-nya. Jadi ada set, ada get. Seperti ini. Yang pertama, kita akan masuk ke set profile. Jadi di sini kita akan kasih parameter value-nya dengan tipe data profile, ini ya, tipe data profile yang udah kita bikin seperti ini. Kemudian kita akan definisikan sebuah preference yang bisa diedit atau editor dengan menggunakan preference edit, mendefinisikan seperti ini. Oke, dan untuk melakukan assign nilai pada preference, kita bisa gunakan ini, editor misalnya, kita put string ya, kita put string misalnya variable name-nya, dan kita setting dengan nilai value titik name seperti ini. Begitu juga birthday. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa saya melakukan konfigurasi
sebuah nilai ya. Put string ini artinya kita men-setting nilai string pada key name sesuai yang ada di name di sini, atau birthday sesuai nilai birthday di sini dengan nilai yang ada di sini. Jadi bisa dilihat di sini ini bener-bener kayak key dan value banget di sini. Oke. Dan kalau udah selesai kita tinggal masukkan apply di sini. Seperti ini. Dan ini udah akan menyimpan preference-nya. Yang kedua untuk profile saya tinggal definisikan sebuah variabel, misalnya ini ya, file data profile, kelas profile seperti ini. Dan kemudian saya akan setting, misalnya data name-nya saya setting dengan nilai yang juga ada pada preference. Terus kalau tadi put string, kalau untuk menangkapnya kita menggunakan get string ya. Get string, ambil variabel key-nya apa, dan default value kalau key ini nggak ketemu kita setting menjadi apa, gini. Oke, dan di sini di sini file ya, karena name-nya file jadi nggak bisa disetting. Ini kita rubah menjadi var seperti ini biar dia bisa diedit. Nah ini. Kemudian di sini juga dan ini juga error ya karena parameternya nggak ada. Jadi saya akan memungkinkan parameternya ini boleh kosong, jadi ada default value. Ini juga ada default value seperti ini, agar kita bisa memanggil parameternya tanpa ada parameter ya, memanggil kelas profile tanpa ada parameter, sorry. Dan kemudian kita setting nilai birthday seperti ini, dan ini nilai birthday. Nah itu. Kemudian yang terakhir kita return tentu saja. Jadi ini kita return si data. Oke ya. Nah ini sebuah kelas untuk setting preference. Jadi kalian bagi saya pribadi kayaknya nggak terlalu sulit ya untuk kita pahami. Tinggal bikin kelas profile preference-nya, tinggal bla 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 bla, kemudian bikin set untuk settingnya, kelas function untuk settingnya, dan function untuk get-nya gitu. Dan ini ada error dikarenakan tipe datanya ini harus profile karena ada return value seperti ini. Oke ya. Nah sekarang saya akan mulai bikin lagi sebuah fragment ya, sebuah fragment untuk menyimpan informasi ini, menyimpan informasi preference ini. Jadi di sini saya kemarin udah bikin fragment API ya. Mungkin saya bikin lagi fragment data karena nanti ke depan saya akan banyak kasih tutorial terkait dengan pengelolaan data biar terkumpul saja dengan rapi ya. Ini fragment data. Jadi yang pertama di sini saya akan membuat sebuah fragment, lebih tepatnya adalah blank fragment dengan nama preference fragment kita bikin. Jadi saya akan membuat sebuah fragment untuk menampilkan dan menyimpan data dari suatu preference gitu. Jadi kita kayak bikin operasi form update aja, tapi ngupdate-nya ke dalam preference gitu. Jadi saya bikin, ini akan saya hapus yang nggak pakai. Oke. Dan saya akan contek dari blank satu fragment ya. Kita akan menggunakan binding di sini. Tapi di sini fragment preference binding ya seperti ini. Dan di sininya juga saya rubah. Gini, oke ya. Jadi kita udah setting fragmentnya. Dan sekarang saya akan bikin tampilan untuk fragmentnya. Tampilannya akan saya copy paste juga dari yang udah kita buat biar cepet. Saya akan copy paste dari form, dari sini ya, biar cepet. Nah di sini nih ya, jadi di sini ada, kita hapus juga aja. Jadi ini ada button, saya hapus dan saya bikin sebuah text view ya. Dan saya kasih teks example using preference. Seperti ini. Oke, jadi yang pertama ada edit text. Edit text yang pertama ini name. Edit text yang kedua ini adalah birthday tadi ya. String juga. Dan yang terakhir ada btn save seperti ini. Oke, jadi udah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke preference fragmentnya. Oke, di sini hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita udah definisiin bindingnya di sini ya. Dan sekarang kita akan definisikan on view create untuk memasukkan kode-kode tertentu di sini. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan. Jadi kalian bisa definisiin sebuah variabel untuk manggil preference-nya dengan cara seperti ini. Profile preference. Ini kita akan panggil
profile share preference. Ini profile share preference ya di sini dengan menggunakan require context di sini. Oke. Ini bisa aja kalian definisikan di luar, tapi karena saya melakukannya di dalam sini aja, jadi nggak apa-apa lah di dalam sini. Oke, jadi yang pertama yang perlu saya setting, jadi saya akan definisikan variabel data. Variabel data ini untuk mengambil data tipe profile tadi. Jadi di sini saya definisiin ya. Lead init var data, ini merupakan profile. Ini juga sebenarnya bisa kita definisikan di luar juga, tapi nggak apa-apa lah datanya di atas ya. Jadi di sini data sama dengan profile pref titik get profile seperti ini. Jadi kita men-setting nilai data profile ini dengan menggunakan get profile seperti ini. Atau biar kita nggak bingung, saya ganti aja deh namanya sebagai profile. Ini ya, nilai variabel profile seperti ini. Oke, udah selesai. Dan kita akan setting. Misalnya get profile name atau birthday nggak kosong, maka dia akan melakukan setting nilai tersebut pada edit text yang udah kita miliki. Jadi misalnya nih, misalnya kita cek profile titik name ini nggak kosong, maka kita kasih let seperti ini. Kalau dia nggak null ya, maka kita akan setting edit name seperti ini, set text. Kita akan set text dengan profile titik name seperti ini. Oke, begitu juga dengan si description. Kita akan buat cluster. Description juga seperti itu. Birthday kok description. Birthday, edit birthday, kemudian di sini profile birthday. Oke ya. Kemudian yang terakhir, kita akan ketika tombol save diklik, dia akan ngapain? Jadi di sini binding btn save titik send on click listener seperti ini. Maka dia akan melakukan setting penyimpanan sebuah nilai. Menyimpan sebuah nilai ke dalam si profile preference. Jadi di sini kita akan setting dulu. Jadi profile titik name sama dengan tadi kita udah setting ya. Profile titik name sama dengan binding titik edit name titik to string titik text titik to string seperti ini. Begitu juga dengan profile description. Birthday kok description terus ya. Birthday seperti ini. Yang terakhir kita akan simpan nilai ini, profile preference-nya, kita akan set profilnya dengan variable profile ini. Oke ya, seperti ini. Oke, kita akan coba dulu, tapi sebelum kita coba tentu kita harus membuat sebuah tombol untuk masuk ke dalam fragment ini. Jadi lagi-lagi nih pada blank satu fragment saya akan memanggil sebuah btn share preference ini ya. Kemudian di sini set go to share preference. Dan saya juga akan hapus aja ini set loading ini karena kita nggak pakai lagi ya. Kemudian kita masuk ke fragment 1. Oke. Jadi ini saya hapus binding btn loading, mungkin saya ganti aja ini dengan binding btn share preference. Oke, dan ini kita akan arahkan dia ke fragment selanjutnya. Cuman sayangnya kita belum memiliki pada nav graph-nya. Jadi kita akan definisikan pada main nav ini sebuah fragment baru. Jadi saya akan tambahkan fragment preference yang ini ya. Nah ini juga bisa dipanggil dari dialog ini. Dan dari sini juga bisa ke sini misalnya. Oke ya. Sudah selesai. Jadi di sini kita akan memanggil action ke preference fragment seperti ini. Oke. Dan udah gini aja dulu ya. Jadi kita akan simpan. Nah ini, jadi kita masuk ke share preference dan ini kosongan ya. Misalnya namanya sabit birthday saya Agustus lah biar. Kita save. Nah, ini sayangnya kita belum bikin indikator kalau dia berhasil di save ya. Jadi memang diam aja. Cuma kita akan close dan kita buka lagi di sini. Nah, ini dia nyimpen. Atau kita matikan aplikasinya, kita stop dan kita jalankan ulang. Kita akan cek nilainya akan bertahan apa tidak. Nah, nilainya bertahan. Jadi nilai si share preference tadi udah kita simpen dan ini nilainya bertahan. Jadi walaupun kita close aplikasi, kita jalankan ulang, nilainya tetap ada di sini sesuai dengan yang kita input tadi.
Oke, itu adalah contoh simple banget penggunaan Self Reference. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengembangkan aplikasi. Sampai jumpa, semoga membantu.